Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami terkait dengan diagram batang. Di antaranya adalah diagram batang itu biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang ini sangat tepat anak-anak digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga berupa data tahunan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, yang perlu disiapkan dalam membuat diagram batang, dibutuhkan sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar ini dipakai untuk menyatakan kategori atau waktu. Sedangkan sumbu tegak digunakan untuk menyatakan nilai data. Sumbu datar dan sumbu tegak dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Berikut contoh. Contoh data jenis pekerjaan di suatu wilayah. Sudah tertuang di dalam tabel, ini ada 8 jenis pekerjaan yang diikuti oleh 50 responden atau 50 orang. Tercatat bahwa pegawai negeri sipil atau PNS itu sebanyak 12 orang, pegawai swasta sebanyak 6 orang, TNI atau Polri 8 orang, BUMN sebanyak 6 orang, petani sebanyak 10 orang, nelayan 2 orang, pedagang 2 orang, lain-lain 4 orang. Langkah pertama, kamu siapkan dulu sumbu datar. Digambar sumbu datarnya dulu, kemudian sumbu tegak, yang mana antara dua sumbu ini berpotongan di satu titik, namanya titik pusat. Kemudian sumbu datar dan sumbu tegak masing-masing diberi titik-titik sebagai penempatan skala. Titik-titik yang jaraknya sama, yang sumbu tegak juga demikian, titik-titiknya jaraknya sama. Kemudian ditulis jenis pekerjaan diletakkan pada sumbu datar. Di antaranya ini adalah untuk PNS, ini pegawai swasta, TNI Polri, BUMN, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Kemudian untuk sumbu tegaknya, ini data yang paling kecil 2, data yang paling besar 12. 12 dikurangi 2, 10. Nah, kalau misalkan di skala 22, 2 masing-masing titik ini butuh 5 titik atau 6 titik ya. Mulai ditempatkan, ini adalah titik 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jarak antara ini, skala antara ini, itu kalau memang diambil 2, maka ini juga harus 2. Kemudian 2 ditambah 2 jadi 4, ini jadi 6, ini 8, ini 10, ini 12. Bisa juga kalian misalkan tidak mau 2, oh saya mau 1, silakan, tidak apa-apa. Kalau 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, butuh 12 titik. Jadi ini bebas aja, yang penting skalanya harus sama, loncat-loncatnya ini harus sama ya. Setelah itu selesai, yang pertama selanjutnya adalah kamu harus melengkapi dengan judul diagram batangnya. Ini untuk apa diagram ini? Yaitu untuk jenis pekerjaan di suatu wilayah. Kemudian untuk sumbu datarnya ini adalah untuk jenis pekerjaannya, diberi keterangan juga. Ya. Kemudian sumbu tegaknya ini untuk banyaknya orang atau banyak, ini juga diberi keterangan. Jadi keterangan-keterangan ini harus dilengkapi ya, harus dilengkapi supaya pembaca diagram, orang yang membaca diagram itu paham,
Oh, ini untuk jenis pekerjaan di suatu wilayah, misalkan begitu. Jadi harus lengkap. Sudah tersedia lembar kerjanya, sekarang tinggal menggambar diagram batangnya. Lanjut ya. Yang pertama ini dulu, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu ada 12. Ini, maka 12 di titik-titik garis bantu, kemudian digambar diagram batangnya. Ini PNS 12. Sekarang yang nomor 2, pegawai swasta. Perhatikan. 6. Ya, ini sudah terbentuk diagram batangnya, digambar ya. Kalau misalkan ingin bagus ya diberi warna-warna diagram batangnya. Kemudian yang ketiga, TNI Polri 8. Jatuhnya di sini. Yang keempat, BUMN 6. Kemudian yang kelima, petani 10. Nelayan 2. 7 pedagang 2. Dan terakhir lain-lain 4. Ya, alhamdulillah sudah selesai membuat diagram batang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.